wasit 3 harus mengawasi perilaku orang-orang yang berada di alat teknis, ada di halaman 51. Ya. Ini bisa dilihat halaman 51 sambil melihat situasi. Alat teknis yang seperti ini loh. Orang yang berdiri. Kelebihan orang. Enam orang. Ya, perannya wasit 3. Kita tahu nggak jelas itu apa yang diributkan, karena kameranya nggak sesuai dalam permintaan. Tapi wasit 3 untuk konsentrasi seperti itu dia bisa mengontrol band. Ya, berikutnya. Sobat Faidasa. Ya, untuk pemain punya sensor ketika bola diberikan oleh Subhan. Kalau ada kawalan yang cukup ketat, oke, ada teguran dari wasit karena masuk sebelum main yang digantikan ke luar. Apa kesalahannya? Kita lihat. Jadi 6 lebih main. Kelima ya. Yang di kartu nomor Apri Depan. nomor 3 yang di kartu nomor 38. 38. coba kita lihat 38 yang masuk. Coba yang salah, ini sudah benar prosedurnya. Nomor 35. 35. Jadi kesalahan indikasi pemberian kartu. Kemudian dia VS pun dia pakai VS juga, ya. Enggak pakai VS ya. Kalau wasit ragu bisa pakai VS enggak? Boleh. Karena aduh tadi nomor berapa ya? Begitu. Akhirnya keliru. Ya. Nggak tahu ini wasitnya kenapa dia lama. Ini lama banget. Padahal sudah tahu kan. Jadi ini dapat informasi gol tidak gol dari wasit 3. Ini wasit nggak mengumumkan gol. Wasit 3 enggak. Berarti padahal wasit 3 kurang bagus, dia pun sejajar. Perlu didasarkan dokter mata. Atau di minimal masuk sini boleh kok. Ini saja untuk memastikan. Ya. Kalau diulang pun loh. Ya, clear ya.
Ya, minimal ketika ada kejadian ini, salah satu ada kontrol area ini, ya. Kemudian ada kontrol area bawah. Yang nggak seperti ini, masih tiganya masih kontrol apa? Ini masih tiganya sudah di sana. Ya. Kalau situasi seperti ini, boleh berlari, ya masih tiga boleh berlari. Gimana ini? Bang Suma. Bang Suma. Kontrol sampai akhir ya. Kemudian kita untuk menjadi edukasinya lebih baik antar wasit 3 dan semuanya harus bisa komunikasi jelas menggunakan isyarat tangan atau isyarat kata. Kalau nggak pakai ini apa ini? Kartu. Yellow. Ini Red card. red card. Kalau ini ambil wasit, gitu ya. Kalau ini itu, kalau ini Kartu. karena maksudnya sama, jadi lupa coba wasit dan baju. Ketika di bajunya satunya. Pembagian peran. Ada wasit utama fokus pada permainan sekitar, wasit kedua memantau aksi luar bola, aksi di luar bola, penggantian pemain berlaku sebagai cadangan dan mengatur waktu. Ya. Kemudian dukungan timbal balik, keputusannya harus didukung ya. Kadang kemarin wasit udah yakin mau kartu. Ada wasit yang wasit 3 lama ngomong gini, tahan. Wasitnya nggak lihat, nggak jadi kartu, salah gini, akhirnya jangan ada itu. Padahal kalau dilihat di video, yellow card layak diberikan. Nah ini, kalau memang yellow, nah, kartu itu harus lebih mendukung lah. Kemudian jarak blind spot, ya, kalau terhalang seperti ini, jangan seperti ini, buka, ya. Kalau kamu lihat ini jangan gini, harus lebih cari posisi yang luas untuk pandangan biar lebih enak. Kemudian menggunakan kronometer saat kick off dimulai. Bukan print ya yang di start, tapi ketika bola di tendang, bola dimainkan baru start. Ya. Mulai kembali start. Istilah gol berhenti, ini untuk waktu bersih. Time out, akumulasi 5, akhir babak pertama, akhir pertandingan atau babak tambahan. Dan time out diminta oleh official itu dengan bel. Ini untuk sinyal yang kepencet ya, yang keliru mungkin dimulai dengan bola satuan. Kalau wasit dengan bepet, tapi ragunya apa? Ini kan, gitu. Kalau nggak tahu, kesalahan, ini kan boleh. Tapi kalau sudah terlanjur dihentikan, maka dimulai dengan ya, gunakan waktu dengan cermat, jangan korupsi waktu ya. Udah keluar udah tutup tapi tidak boleh memang start stop kecuali error. Itu pesannya. Kemudian ada terjadi VS, misalnya VS-nya itu di menit ke pelanggarannya ada di sini, menit ke 10 misalnya ada pelanggaran. Kemudian bermain terus dan tim ini minta VS karena ada indikasi red card. Yang menit 10 ya.
turun sampai menit ke 9. Kemudian bola keluar dihentikan. Setelah dicek, memang benar itu ada apa namanya? Pada menit 10 itu terjadi pelanggaran. Maka setelah di after review, betul ya? Kemudian pemain didatangi, pemain yang mana? Yang melanggar dia. Red card. Maka dimulai di sini, waktunya dikembalikan ke 10 menit. Ya, ini yang harus diperhatikan. Kecuali kalau gagal, nah ini tetap kembalian di sini. Mau drop ball, mau kicking, mau corner. Gitu. Jadi kalau pusat benar di menit ini dan waktu main masih belum bisa menghentikan, maka boleh di waktunya dikembalikan. Dan terjadi gol. Jika tadi kan pelanggaran. Ya. Masih kita terjadi gol. Ya itu kita cek kalah golnya tidak boleh terjadi. Ya, semuanya. Jadi terlihat di situ ada kejadian apa tambahan boleh. Pak, bagaimana kita harus keluar ketika VS? Tidak. Ketika area clear, nggak ada peluang siapapun, wasit berhak menghentikan tanpa harus menunggu bola itu keluar. Ya, jadi mulai dengan double. Kalau benar langsung tunjuk direct itu. Jadi harus jelas, bel dulu apa? Gol dulu. Bel. Clear ya? Ini apa ini? Kurang 6 detik. Nah ini agak sesuai ya, saya sampaikan. Ini sudah waktu masih 4 detik, 2 detik sudah habis. Artinya apa? Di televisi sama di waktu di scoring board itu nggak sama. Yang jadi acuan yang mana? Skinboard. Scoring board. Kita lihat pelanggaran dulu atau bel dulu? Ya, ini yang melanggar siapa? Oke. Putih pemain ada kakak, udah 5 foul ya. Maka kalau udah tahu ini dan foul ke-6, penalti ini harus dilaksanakan. Karena bel dulu. Dan dikembalikan ke 2 detik terakhir tadi. Waktunya. Kemudian dilaksanakan, ditunggu hasil akhir, ditendang sampai bolanya jatuh mistar. Kita tunggu sampai bola itu berhenti. Ya. Kalau udah berhenti baru diganti. Diselesaikan, dihabiskan. Ya, bel bunyi lagi, gitu. Menguatkan wasit, boleh. Enggak pun enggak masalah. Ya. Sampai sini ada pertanyaan tentang ini? Modifikan coach. Untuk wasit 3 di Sintang kan menggunakan wasit 3, kemudian ada bel itu. Kemudian ketika pemain melakukan pergantian cuma ada kesalahan, wasit 1 dengan wasit 2 tidak melihat, wasit 3 melihat. Cara wasit 3 menyampaikan dengan menekan bel, tetet, langsung lapor, langsung wasit 1 langsung datang ke wasit 3, langsung bertanya ada apa, pergantian ini duluan masuk, baru keluar. Ya, tapi dengan menggunakan bel apakah diperbolehkan atau tidak? Atau harus langsung ke wasit 1 kita yang langsung? Perhatikan, ketika menggunakan bel, pastikan sebelumnya gini, pemberian kartu kesalahan prosedur bisa di-delay. Ya. Kecuali
yang melakukan pelanggaran adalah tim saya. Saya mau ada salah satu, ya. Tapi yang ini melakukan pelanggaran. Kita bisa menyimpulkan pada wasit bahwasanya ada terjadi kesalahan prosedur pergantian pemain. Itu boleh. Ini bagaimana dengan bel? Bel bisa digunakan saat urgent saja untuk komunikasinya. Ya. Karena ini urgent, nggak ada wasit 4-5, ya. Boleh. Lebih baik seperti itu. Tapi bisa didelay karena ada misal yang salah ini, tapi saya mau cetak gol ke sana. Biarkan dulu. Ya. Bahasa di bel. Dia bola sudah keluar. Ya, tambah. Kalau sebelah jam bola stop. Nah tadi wasit tambah harus bel. Wasit akan sama pergantian. Tapi stop waktunya. Gitu. Tapi bel ini lebih baik ya, Mas. Oh. Tapi bel ini hanya boleh dilakukan ketika ini loh. Ada kesalahan timnya ini. Tapi saya mau scoring gol. Lebih baik digantikan daripada dia gol, kemudian kita anulir golnya kita itu. Lebih baik, lebih bagus mana? Hentikan. Dia belum gol. Ya. Daripada gol kemudian dianulir itu lebih berbahaya lagi. Ya. Dalam segi manajemen konflik, manajemen apa ya? Kalau di manajemen perwasitan, manajemen pengelolaan apa situasi pelanggaran kurang bagus. Ya, Novianto. Kalau kan tadi tentang pelanggaran yang waktu sebelum habis itu kita, tapi kan ini tidak pas 6 kali gol. Itu pelanggaran tetap yang di titik tetap yang di pelanggaran situ atau tetap pelanggaran di situ. Maksudnya misal pelanggarannya waktu mau habis masih berapa detik itulah. Tapi beda kan bunyi. Tapi tetap pelanggaran, tapi tidak sampai 6 kali gitu golnya. Belum ke 6. Bagaimana cara melakukannya? Nah, berarti tetap di situ. Sebenarnya kesalahannya terdapat pada timekeeper pencatatannya. Ketika seperti itu kita wajib untuk mengembalikan waktu yang terbuang tadi. Mungkin kurang 1 detik, 2 detik. Ya. Karena kejadian di sini kan, kalau turnamen di sini biasa kami tetap Waktu kotor. Kalau kotor. enggak, waktu kotor. Oh. Jadi kalau bola pelanggaran, terus terjadi pelanggaran, waktu habis, tapi tetap kita habiskan dulu sampai di gawang. Kalau memang gol sah, kalau enggak gol berarti Itu hanya untuk penalti dan penalti 10 meter. Ya, ada kejadian di sini kan pelatihnya kan harus protes. Cara protes di TM kita jelaskan bahwasanya ketika pelanggaran itu bersamaan loh dengan pelanggaran dengan bel itu akan dilaksanakan ketika apa namanya second foul ke-6 atau penalti. Kalau foul ke-5 enggak perlu. Kecuali ini human error di beberapa detik terakhir mungkin. Kita tahu pelanggaran dulu baru kita hentikan, kemudian selesai 2 detik adalah bel. Berarti itu kembalikan uang kelebihan 2 detik. Ya mau nggak mau 2 detik itu dia bisa scoring gol atau enggak. Ketika dia tendang dan jalan, tak, udah bel maka gol tidak sah. Itu untuk aturannya. Ketika pelanggarannya itu, ya pelanggaran itu bukan pada saat yang tepat waktu, maksudnya waktunya terbuang, ya akhirnya habis. Padahal pelanggarannya sebelum bel. Dilaksanakan dulu, uangnya dikembalikan. Tapi kalau bersamaan, mungkin pelanggaran sudah bel. Foul ke-6 lakukan. Tapi kalau enggak ada gol ke-6, Ya, habis. Oke? Iya. Clear ya? Mas, Ya. bagaimana dengan kalau di Kalbar itu ada beberapa daerah yang terdapat lampu merah, kuning, hijau di atas meja pertandingan. Untuk Jadi merah itu waktu habis, Rani, kuning sisa 1 menit, hijau waktu normal.
Nah, bagaimana LOTG memandang hal ini? Itu berarti peraturan pertandingan khusus gitu, ya. Apakah pertandingan sekarang apa nggak ada scoring botnya terus waktu itu? Ada nggak? Nggak ada. Hah? Ada. Enggak ada. Pakai tempe loh dia itunya untuk Yang ada skornya. Waktunya nggak Jadi kalaupun ada scoring board, Hmm. lampu merah, kuning, hijau itu tetap Ada. ada. Jadi Bisa- ada atau tidak kronometer? Yang lebih pengaruh ya. Ya, makanya saya mau tanya, apakah hal ini ada diatur di dalam LOTG atau bagaimana LOTG memandang hal tersebut? Kalau LTC hanya memandang gini, ya. Merah, kuning, hijau itu yang diambil kalau saya pernah nangkep dulu ya. Dan bahkan AFF itu ketika tidak hanya untuk tanda lampu itu hanya untuk ketika tim sebelah mendapatkan volt 5 dan ke-6 seterusnya itu untuk merah. Sedangkan untuk tanda kuning hijau itu sebenarnya nggak dihadirkan karena akan mengganggu konsentrasi dan segala macam. Ya, artinya lampu itu cuma ada ketika di pol ya. Selama Ya. ini kan kalau kita perhatikan, Ya, pol 1 lampu kiri. Ya, Nah, ketika polnya sudah 5. 5, dia di lampunya merah gitu. Iya. Tapi bukan penanda bahwa pertandingan sisa 1 menit, Iya. pertandingan enggak ya. Nah, ya. Kalau bisa itu nggak digunakan lagi ya. Iya. Insya Allah bisa. Kalau tempo Kita arahkan di situ hanya untuk mungkin hijau kalau ada VR. Kalau nyala hijau. Kalau hijau dan merah berarti kalau 5. Jadi ada kekurangan. Ya. Tapi harus kanan kiri kan. Iya. Kalau saat itu gua sangat membanggakan. Ya, Tapi kita hargai itu karena mungkin dulu ini sebagai pengingat bahwasanya ini kurang waktu, kurang 1 menit karena tidak semua coach itu mau pegang kemudian untuk ya stopwatch peduli dengan apa? waktu. Waktu. Mungkin karena nggak ada asal gunanya sih nggak ada apa namanya kronometer. kronometer. Mungkin seperti itu. Ya untuk pengkomunikasian. Bahwa kuning kurang 1 menit, kalau hijau masih aman. Ya. Tapi hijau itu bingung waktu. Ini kurang 2 menit atau 1 menit setengah. Ya. Tiba-tiba kuning atau bahkan orangnya lupa. Ya, bisa jadi. Mungkin saya pakai scoring board kadang-kadang lupa, kadang-kadang sudah tak start, tak kira udah di start, ternyata loh kok masih delay. Akhirnya tak. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kita lanjut pasal 7 tentang duration of the match. Oke, yang kita bicarakan adalah durasi pertandingan normal. Berapa waktunya? 20 menit. Bukan 2 kali 20. 20 menit kali 2 kali 20 menit nggak apa-apa. Kali 2 kali 20 berarti 2 jumlah 20. Ya. 20 menit sekali selama 20 kali. Jadi 20 menit kali 2. Kedua kali 20 menit. Lamanya pertandingan. Sebenarnya yang bagus itu lamanya pertandingan atau match pertandingan? Oh, bukan play. Oke, untung kita nggak pakai waktu yang ini. Untungnya udah pakai lampu merah kuning hijau, terus pakai pasir. Ternyata pasir itu ada undur-undur. Tahu. Hewan yang di pasir. Iya, iya. Hah? Kalau jackpot ada lagi. Iya. Ini memang bisa dulu memang ini orang dulu memang luar biasa ya, bisa Kalau membantu tempat tinggal dimerengkan. sebagai acuan waktu. Ini tadi ada jatuh udah. Simpangan itu. 20 menit kali 2. Tentukan tempatnya 1 menit. Oke, waktu apa? Ya. Ini bisa
bisa berkurang tergantung peraturan kompetisi. Kita ikut peraturan kompetisi bisa berkurang. Mungkin karena usia dini atau apa, ya, remaja. Malah ada dulu itu 2 menit bersih. Piala gubernur jadi 5 menit bersih. Jadi 5 menit akhir bersih. Ya. Kalau yang kotor itu mungkin ada kesepakatan bahwa kalau ada gol waktu berhenti, ada kejadian pemain cedera waktu berhenti, itu harus disepakati di awal. Ya. Malah ada aturan tembak tidak boleh di 2 menit terakhir. Itu dihapuskan tembak waktu nanti. 1 detik terakhir mau tembak boleh tidak? Boleh lah. Wasit Kalbar ini pakai hitam putih ya? Wasit mana Pak? Ketapa kemarin pakai hitam putih itu ya? Putihan ada. Ada? Tapi kalau misalnya pas mimpin sparring, Bukan kalau ada. pertandingan resmi tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Ya terus seragam ini memang diatur atau saya belum tahu sampai sekarang. Boleh nggak pakai hitam putih? Boleh. Boleh kan? Yang penting berbeda dengan Yang punya gawang. lebih keren loh. Pakai kostum masih tinggi. Sekalian digabung ya Pak. Kalau ada ninju. Wasit Smackdown. Ya Bapak berakhir ketika Waktu habis. bunyi bel akustik berbunyi, ya bel akustik berbunyi, atau kering, gitu. Pada yang berbeda. Ada yang malah saya ketika kursus lebih menekankan di semua perangkat yang ada, kita punya perangkat sendiri untuk bel. Kita buat sendiri. Kalau panitia nggak punya, kita sudah punya. Tinggal mau sewa berapa per jamnya, ya kan? Dapat keuntungan kan? Kita buat sendiri Pak, ini ada bel. Malah di malam dulu ada sampai perangkat sampai full juga, ada yang buat mahasiswa disewakan. Ya, pas itu wasit belum memberi sinyal akhir, mau dikasih boleh, Pak, perangkat. Tapi tanda berakhirnya adalah bunyi bel. Ini harus dibiasakan, kalian harus biasakan di daerah nanti. Jangan bunyi peluit bel. Saya dulu bawa itu apa? Yang pompa itu loh, peluit yang pompa, yang belnya 20 ribuan. Kalau saya lihat bawa itu. Dan tidak boleh ditambah. Bapak bermainnya. Kemudian mengakhiri Bapak, ya ini yang saya jelaskan, ya, akumulasi ke-6 atau penalti. Adapun tendangan dianggap selesai ketika ini bola berhenti bergerak, kemudian dimainkan oleh pemain manapun, termasuk penendang selain dari penjaga gawang tim bertahan. Ya. Kemudian wasit memberikan permainan karena pelanggaran oleh penendang. Jadi bola itu kalau menyentuh pemain bertahan dan arahnya masih ke gawang atau ke samping atau ke gawang ya, itu kita tunggu sampai hasil akhir. Ya. Kecuali nggak harus berhenti ya, kecuali kena kibar, ya, betul, oh mantul ya, kemudian ke sana, dia masih bergulir, kita hentikan, karena tidak mungkin lagi tertiup angin untuk kembali ke gawangnya. Kecuali bahwa ini kena kibar, kemudian kena besar, yang gawang besar masih dingin terus. Kita tunggu karena berada di area gawang. Ya. Waktu habisnya kapan? Oke, kita tadi sudah belajar tentang bagaimana gol tercipta. Bagaimana cara mengakhiri Bapak? Ya, tentunya dengan bunyi bel.
Bagaimana ketika bunyi bel dengan gol? Kalau gol dulu baru bel, dosa. Kick off dilaksanakan enggak? Hah? Tidak. Kick off dilaksanakan enggak? Gol pep. Hah? Tidak. Syaratnya kick off, tendangan titik di tengah ini, kick off. Itu terjadi ketika mengawali, kemudian ketika babak kedua, extra time babak pertama, extra time babak kedua. Lainnya apa? Terjadi gol. Ketika gol. Itu tadi Gol. berarti harus. Kalau nggak ada kick off berarti gol itu nggak sah. Biarpun tadi waktunya habis, tapi sebelum waktu habis ada. Berarti waktunya diapakan? Gimana satu boleh 000 boleh, karena 00 itu bukan berarti habis. Jika kalian habis adalah ya. Dikatakan habis ketika bel berbunyi, pokoknya itu kuncinya. Bel berbunyi waktu habis. Nah kita zaman sekolah itu, jadi menerangkan bel bunyi. Istirahat. Pulang, enak ya kan? Sorry dulu. Enak. Seperti itu. Gol dulu baru. Berarti Kick off. berarti Oh. clear ya? Boleh gitu. Jadi bisa jawab ini. Jadi jawabannya wasit itu apa? Wasit kenapa? Kamu jawabannya apa? Wasit kenapa wasit? Gol dulu baru. Kenapa gak gol? Kenapa gak gol? Jawabannya apa? Bel dulu baru. Ya ini jawaban kamu tadi. Cukup semuanya. Kalau itu kan kejadiannya masih satu Rangkaian. Serangkaian. masih satu rangkaian. Tapi kenapa enggak? Cuma Terlepas ya. Kalau masih satu rangkaian kemudian kerja terbunyi, itu harusnya kurang. patokannya adalah Ber. gini. Satu Situasi bola di dalam dan di luar permainan. Bola sudah melewati sepenuhnya atau sudah saat bel itu. Ya, saat bel ini kalau dia sudah sepenuhnya dan bel maka belum sah. Kalau dia pun mengarah gawang di sini, ya ini ya, masih di dalam, ya kabel belum sah. Syarat kedua, kamu harus berada di sini saat itu masih. Ini salah. Ini sama. Ya. Salah satu wasit harus ada, ingat ya, sebelum ada protes kamu harus ada di sini salah satu. Wasit 3 maupun wasit 4. Ini wasit 4 ini yang harus cari. Tadi kan ada pergeseran tuh sampai sini kontrol. Boleh masuk. Masuk di angkat tangan, udah turun tengah. Kenapa wasit? Gol dulu baru bel. Kan kick off ya? Gol kick off. Karena kalau kick off tuh dia udah langsung tanpa gol. Waktu habis. Habis teh. Langsung gol habis tuh. Kan dia benar kick off tuh. Iya. Karena satu detik itu dihitung dari sini. Misalnya sudah habis waktunya di sini. Bola melayang, habis. Oke. Oke.
Tetap patokannya bukan itu, patokannya tetap bel. Selama bel itu nggak bunyi dan bola terus, maka gol udah bisa. Makanya di dapur itu ada bel tambahan untuk antisipasi bel yang otomatis itu nggak berbunyi. Untuk tambah gitu. Oke. Artinya satu rangkaian ketika waktu habis. Masih serangkaian Ketika tadi. waktu habis itu udah tak terjadi. Bukan rangkaian. Ya, ketika bel Dirangkai. berarti nggak ada lagi bahasa satu rangkaian. Nggak berlaku. Nggak berlaku. Nggak kayak basket. Gak berlalu. Pak basket kan ini biasa lompat. Kita lompat, kemudian mau jatuh, kaki kita mau menginjak kanan kita tembak. Itu yang tunggu hasil akhir. Kalau sekarang ini tidak, murni bel. Tapi yang teman-teman, kalau posisi ini pastikan ketika bola menuju ke gawang, masih 3 jangan seperti ini. Lari. Lebih baik nunggu daripada balapan sama bola. Kayaknya di sini tak ada sebenarnya gitu loh. Sambil kontrol. Adakah pemain ini yang berusaha untuk lempar botol atau apa? Kalau sudah di sini ada nggak? Jika kalau mau masuk kita di sini. Gitu. Ya, antisipasinya seperti itu. Oke. Dan ini kena marah sama Pak Ivan. Nah, evaluasi. Evaluasinya apa? Tidak ada kick off. Ini pembelajaran buat mereka. Bukan untuk merendahkan kadang-kadang untuk wasit ini enggak. Karena proses untuk jadi lebih baik di sini. Dan kick off deh. Lihat di sini. Ada kick off. Mau habis. Nggak serangkaian lagi ya, bel dulu. Oke, karena dulu memang sebelum itu serangkaian. Ketika bola sudah dilepaskan dari kaki, baik itu menggelinding, mengudara, maka ditunggu hasil akhir. Itu. Kita kirim ke pertama. Oh, itu baik. Kristiana. Dan selesai. Kalau pertama 1-0, apalagi Ulakas Cuma aja selesai. dari gol Ivan Maulana. Oke, sekarang kita beralih ke time out. Ya mas, mau time out? Iya, kita ingat time out itu diberikan kepada tim 1 kali 1 babak. Kapan diberikannya? Ketika tim itu meminta dengan dokumen yang disiapkan, kemudian ketika bola tidak dalam permainan dan restartnya dari untuk tim. Yang meminta. Tapi pesannya masih 3 jangan buru-buru. Kalau mau replay itu silakan. Dan sampai bola nggak dimainkan bukan di bel. Nanti aja Pak, tenang Pak, nggak dimainkan, itu aja. Jangan tahu dimarahin mati. Ya kita kadang-kadang gugup karena harus kita utamakan karena kemudian bola masih dalam permainan sudah dimainkan kalian hentikan. Apa namanya? Kita oleh Kristil. Tempo nampaknya kan Pak. Poin penting, amati ini. Dia harus pakai kompi. Minta dia pakai kompi. Mas Vinicius, tolong pakai kompi.
bahasa Brasilnya apa? Wearing a bib. Ya saya, Pak Ram kaji dia. Wearing a bib. Kalau nggak bisa bahasa Inggris cuma bib, body language boleh. Bib. Terus kamu dikasih baju, alhamdulillah. Hah? Kartu. Gini ya, laporan wasit dari Pekur. Dan kamu dulu lah, baca dulu. Dilempar. Kita profesional, kita perlu kecuali karena kadang-kadang kamu itu menyelesaikan masalah enggak? Tidak. Dengan hal yang itu. Cuma teguran keras oke. Bang, saya pinjam baju. Jadi berapa orang nih? Cuma wasit Pak. Dah aku angkat ke Jadi ya, kalian harus punya preferensi. hujan. Ya, betul. Baju. Oh ya sekarang selesaikan bajumu. Lari. Angkat kain. Orang. semua. Sekalian. Jangan deh, punya sendiri aja. 4 baju. Cepat tempat di. Udi, angkat kain. Saya dah hujan. Ayo sekarang saya mau tanya preventif apa yang dilakukan oleh wasit 3 atau wasit 4 ketika tempat sudah dijalankan? Apa poin-poin yang kamu harus perhatikan? Pertama, pemain pengganti ketika ada timeout harus rompi. Kemudian kedua, pemain yang akan diganti atau pemain yang baru bermain ketika mau minum harus di luar. Yang ketiga, pemain yang baru bertanding boleh di dalam, boleh di luar. Yang nggak boleh siapa? Pelatih, pemain cadangan nggak boleh instruksi di sini, harus di luar. Kalau saya pemain yang baru main, boleh di sini, boleh di luar. Tapi kalau mau minum, semua harus di luar. Tidak mesti. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau perlu penggantian? Kapan boleh diganti? Ketika bel ini. Ketika boleh dapat? Bel yang 1 kali dan 2 kali adalah kurang 15 detik atau kurang 10. Ini yang harus loh, lepas semua ini. Ya, tak boleh. Bola boleh dibawa. Ya, kemudian komunikasinya di sini. Di sini boleh, lebih enak di sini. Kalau mau minum salah satu boleh, salah 2 boleh. Nah, ini pakai kursi lah dia ini kursi. Partinya, kalau kursi sendiri. Yang penting semua berada di areanya. Mas, Ya. berarti saat time out wasit 3 tidak wajib menyuruh pemain keluar ya. Boleh pemain terakhir boleh tetap di dalam asalkan dia tidak minum. Ya betul, betul. Tapi kita harus preventif dulu nih. Jadi wasit harus punya apa istilahnya ya? Knowledge tentang atau rule tentang timeout. Enggak merasa oh ini poin-poinnya ini. Berarti kamu sudah preventifnya gitu. Jadi ketika kamu lihat ini, kamu nggak memikirkan tanggal 2 atau enggak. Kemudian Apa dasar lakukan kepada pemain ini? Terlihat sangat buruk sekali ketika kita sudah di hadapan orang di depan kita berperilaku tidak sesuai dengan aturan timeout. Terus kita ngapain di depannya seperti itu? Lebih baik kita nggak tahu kan? Ini tahu nggak? Lihat nggak? lihat. Nggak pakai rompi, kenapa nggak pakai rompi? Kan silakan pakai. Nah, gitu kan? Tinggal lagi. Minimal itu yang saya harapkan. Biarpun kadang-kadang susah pemain itu, terus capek, itu coach tolong. Tapi kalau saya dulu, saya kenalan sama hitman-nya, bagian mesurnya. Mas, kalau kabarnya mas, ya, hitman-nya mau semangat gitu ya. Ayo tolong saya dibantu pak. Rompi
oh iya gitu. Nah kita kerjaan kita udah ada masalah beliau. Lepas nanti nggak langsung ya kasih waktu lalu ganti. Tapi yang penting time out ganti. Rompi, kalau langsung dipakai buat ganti. Oh iya Pak Iwan, enak. Jadi pengkomunikasian kita bangun di apa? Ketika mereka pemanasan sebelum kick off. Ini perlu. Fundamental akan bocor kembali Romano kembali on satu tadi mau ambil resiko bahkan ini Romano jadi dan terjadi Wasit mendengar ketika kamu kick in di stop ada sinyal apa kali itu karena supporter tidak punya sinyal itu tahu gitu. Kalau ada sinyal yang sama, kalau kita kembali ke pasal 5 tadi, wasit berhak untuk menghentikan. Misal ada supporter bawa kuit, kecuali kuit parkir yang ada di depan itu kita nggak bisa untuk. Kadang ada barengan dengan sinyal orang parkir. Kita pertandingan di mana? Di area persewaan itu. Kadang-kadang ada yang parkir kok. Di rental. Hah? Di rental. Iya di rental. Kita nggak mungkin bisa Pak. Kali. Ini tangan. Oke. Ini situasi tentang diterima menyamping out untuk layar di TC dan situasi mereka memimpin 3. Ya kan ini tuh minimal diminta dia untuk ini masih belum nggak apa-apa 10 detik 20 detik yang penting kita diapakan sama wasit? Apakah ini kalau cuma dilihat aja loh. Ngapain ini kerja? Oke ini siapa yang meniup sinyal fluid atau akustik? Yang punya bel siapa? Timekeeper. Kapan? Waktu memulai dan waktu mengakhiri. Waktu habis, time Time out. out. Ketika Time out, waktu habis. tim meminta. Tim meminta dan asisten review memberikan Satu. ini report card ini. Siapa yang memberitahu wasit ketiga? Mau seperti ini. Bagaimana caranya? Menyerahkan kartu time out. Memberikan ini dokumen. Siapa yang menyimpan catatan waktu? Binata menulis. Angkat. Tembok tim A, tembok tim B. Siapa? Yang mencatat Timekeeper. Kita masih 3. Wasit kan boleh? Boleh. Tidak ada timekeeper. Wasit 4 ya gitu. Siapa yang mengindikasikan permintaan tim untuk tembok dengan sinyal fluid atau akustik? Pertama adalah bunyi apa? Masa wasit langsung prinit gitu? Timekeeper. Bel dari apa? Timekeeper. Timekeeper benar wasit. Kecuali kalau nggak ada timekeeper wasit ya. Selamat takut. Sudah dijelaskan ya, selamat takut dulu. Kemudian ya, ini ya. Apa tugas wasit bagi ketiga selamat takut? Kontrol pemain, masuk pemain. Oke, kemudian kontrol Main. Rompi.
pemain apa namanya? Cadangan atau pemain pengganti. Kemudian siapa lagi? Official. Ini konsepnya. Mobil. Nah, seperti ini. Dikurung ya. Ini wasit kedua boleh di sini, boleh di apa? Boleh duduk di meja minum-minum silakan. Ya. Kalau dulu nggak boleh harus satu dulu, karena ini sudah ada yang cover. Ini boleh beraktivitas ini boleh. Atau di sini maksudnya itu apa? Di sini. Ini waktu habis ya. Saya belum buat bel yang tetet belum bisa. Belum belajar lagi. Masih ini dimaklumi ya. Tapi bolanya ya kita dua kali ya. Yang tetet dan tetet. Oke? Ya Mas? Oke. Siap. Nah, ini penggantiannya ya. Ketika bunyi bel tadi, maka dia boleh melakukan penggantian pemain. Nah. Kemudian berikutnya prosedur penggantian pemain saat time out. Ayo satu angkat tangan. Siapa? Ayo jelaskan. Bisa sampaikan tadi. Ya, kembali. Kelihatan kamu nggak jadi. Pikir itu. Ketika pemain, ketika penyintas sudah berbunyi, maka diperbolehkan untuk melakukan penggantian pemain. Oke, berarti tunggu berakhirnya kamu time out. Kok salah benar? Sama benar. Mikrofon. Mic-nya Mic. nggak kasih dulu. Kemudian bagaimana prosesnya? Dilakukan di mana? Di area pergantian pemain. Zona penggantian kan pergantian ya. Oh, gantian. Ini mana sini nanti? Penggantian. Kita bahas penggantian berapa hari pada sini? Bahas penggantian jadi pergantian berapa hari dulu? Lu masih itu kok pergantian lagi? Pergantian. Dikoreksi. Kemudian tanpa menunggu mulainya permainan. Ayo silakan. Kemudian kita masuk di jeda waktu istirahat tidak lebih dari 15 menit. Artinya mau 10 menit boleh. 30 10 menit istirahatnya 10. Terlalu itu loh, kecepatan baru minum mau ganti. Iya, oh iya. Tapi Liga Pro kan sangat gampang. Karena waktunya di Liga Pro itu durasi pertandingannya 2,5 jam, harusnya kan 3 jam. 2,5 jam itu kembali ke kick off kedua, kick off ketiga dan seperti itu. Alhamdulillah kemarin di 2,5 jam di pertandingan di Surabaya on time. Karena 2 jam, 2 jam. Iya dulu, kawan. Kemudian sekarang extra time terjadi ketika Seri imbang. Cek. Extra time dilakukan kapan? Setelah selesai babak kedua dan hasil masih imbang. Ya, untuk Pada knockout. ya pada Sistem gugup. tergantung dari peraturan Main. kompetisi. Terkadang ini di AFF pun ketika perebutan 3-4 dia tidak menggunakan extra time tapi langsung Nanti. adu penalti. Ya, ini dilakukan.
poin. Sandedet. Dan ini waktu extra time ini tidak lebih dari 6 menit. 5 menit. Persiapannya seperti ini. Hanya sebuah bola dilempar. Tim yang memenangkan ini aturan sebenarnya ya, memutuskan daerah gawang mana yang akan diserang pada periode pertama pada waktu atau memilih untuk melakukan kick off. Boleh memilih mau pindah. Tapi dalam kenyataannya tim-tim itu nggak mau pindah-pindah Langsung kick off ya. langsung, jadi ambil kick off. Tapi kita tetap mengarahkan ini. Ya. Tim yang kemudian ya, boleh memilih mau Yang pindah diserang. cepat atau Tendang. kick off. Ya. Kita tidak boleh mengarahkan untuk kick off ya. Kita tetap sesuai prosedur. Prosedur waktu tambahan. Ya ini pemain pengganti bisa atau kartu bisa diakumulasi di waktu ekstra. Kemudian apalagi Akumulasi pelanggaran. akumulasi pada Pelanggaran full. pelanggaran, akumulasi full. Oke. Kemudian yang tidak boleh Time Time out. out. Time out. time out yang dilarang. Ya. Sama video support. Oh iya, sudah jelas ya. Suatu pertandingan tertunda dimainkan oleh tim lain jika peraturan komisi atau penyelenggara menentukan keputusan lain. Jadi ada keputusan lain apabila terjadi force majeure atau kejadian yang tidak terduga, misal lampu apa, bocor dan segala macam. Tapi itu waktunya diatur di kompetisi. Ketika terjadi force majeure dan itu waktunya sudah melewati 2 menit terakhir, maka tidak ada perpanjangan waktu. Kalau dihentikan ya sudah prosedurnya segala macam, maka itu boleh. Makanya ditulis suatu pertandingan tertunda dimainkan kembali kecuali jika peraturan polisi atau penyelenggara menentukan keputusan lain. Nah, itu kembali. Kalau nggak ada keputusan lain tetap dijalankan besoknya. Itu. Ada pertanyaan? Aman? Waktu. Oke, 15 menit lagi kita pasal 8. Nanya waktu. Oh ini tadi. 15 menit. Mulai kembali mainan. Target 9. Start. Start ya. Memulai kembali permainan. Off. Masihnya tetap sama. Wasit dari Kalbar. Ya kan? Baik itu. Oh iya. Keren ini. Orang Juventus ya? Sama-sama. Gestel. Oke, memulai kembali permainan. Mulai dari tengah. Dari kick off. Ya. Kemudian dari apa ini? Kemudian dari penalti. Kemudian dari Tendangan kick dalam. in. Kemudian dari Corner. Pembersihan kemudian gawang. gawang. Kemudian dari Tendangan sudut. apa lagi? Ball. Bola runtuh. Bola runtuh. Jika satu pelanggaran terjadi ketika bola tidak dimainkan, maka hal ini tidak akan merubah bagaimana cara memainkan atau memulai kembali permainan. Ya. Kemudian gini, ketika ada pelanggaran, ya, bolanya itu berada di dalam, tapi saya di tengahnya di luar. Bagaimana cara memulainya? Apa termasuk bagian ini? Jika suatu pelanggaran terjadi ketika bola tidak dimainkan, maka membuat bagaimana cara bermain dimulai kembali. Kalau bola tidak dimainkan, berarti logikanya di luar kan? Ini saya di dalam, bola di dalam, kemudian pemain melanggar saya di luar. Berarti Apakah pelanggaran enggak? di batas garis ini. Pelanggaran enggak? Terhitung fault enggak? Gol. Karena Dalam permainan. acuannya pada Dalam acuannya pada permainan. Bolanya di dalam. Bola di dalam. bagaimana cara memulai permainannya? Mulai dari Kalau di sini berarti kayak kick-in, tapi ini fault. Ya. Bagaimana kalau pelanggaran di sini? Saya penyerang di belakang, pemain bertahan di sini di luar. Ini bolanya di dalam. corner.
Bagaimana cara mulainya? Di mana? Saya menyerang, dilanggar oleh pemain bertahan. Bagaimana cara memulainya? Nanti Penalti, bukan di sini. Ini termasuk ada penalti. Ya, maka dilakukan tendangan hadiah penalti. Apakah dihitung dengan gol? Tidak itu dengan akumulasi. Ya, area ini. Tapi kalau di sini, Corner. hah? enggak keluar. Tetap di garis ini. Sorry guys. Terakhir ya. Aduh, waktu sih. Tapi free kick. Ini itu tambahannya. Mungkin penjelasan detailnya nanti di pasal 12. Prosedur kick off dilakukan apa? Apa ini? Toss. Tim yang memenangkan lemparan koin kick off apa kemudian apa akan melakukan kick off babak pertama atau kick off apa? Yang kedua, semua pemain berada di 3 meter dari Tingkat bola. Semua maksudnya pemain bertahan ya. di titik Pemain lawan. Bola berada di tengah. tengah. Wasit atau R1 wasit meniup bola dalam permainan ketika bergerak dengan jelas. Gol dapat tercipta dari Kick off. kalau ke gawangnya sendiri Cornel. maka tendangan senyum diberikan kepada lawan. Kemudian ini penting, wasit tidak perlu meminta konfirmasi kepada penjaga gawang. Kamu dijawab gini, wasit. Kan dia tahu aturan. Ini tidak boleh, tidak ada. Tidak ada, coba lihat sini aja. Gak usah. Kipernya belum siap. Kita tunggu. Iya, kita tunggu. Gak usah kita tunggu, wes. Kita tunggu, dia akan langsung gini. Iya. Karena kita sudah di sisi 5, 4, sisi biasanya di 4, 3, 2, 1, kipernya masih gini. Masih sentuh-sentuh tiang. Iya. Sentuh-sentuh kawan. Lah. Paham ya pelatih. Iya. Kita akuin, enggak. Kiper enggak akan gini-gini langsung. Karena dia sudah berdoa, Pak. Di sini sudah berdoa. Mungkin jalan dia sambil sudah selesai. Pegang kantong nih. Ritualnya udah selesai. Di AFC nggak ada. Dulu ada pemain namanya Gerard ya. Pemainnya Gus kiper. Dia selalu gini, ya Gerard ya, yang tabrak Gerard. Ikal tuh. Giri. Dia selalu ritualnya begini deh. Di AFC, di AFF klub. Jangan sebut ini. Nggak ada. Di Indonesia aja dulu terlalu itu ya Pak, terlalu memberikan akhirnya udah ada banyak yang molor. PFL dulu molornya sampai berapa jam Pak? Ya sini jam setengah. Oke, kita lihat ini sebelum kita Wasit mengecek gawang. handuk karena bisa membantu proses kalau di sini bisa keluar ya. Yang meriksa wasit 1-2. Kok nggak bunyi ya suaranya? Betul kan? Langsung. Doa. Coba cek. Pakai deker ada. Ciu. Gol. Boleh lah maju.
Manajemennya seperti itu. Aku 2 kali dia ambil. Hilang. Nggak mau dia ngasih kawanan. Dia. Pelanggaran apa tadi? Injak kali. Karena dia nyentuh 2 kali. Tidak ya? Iya. Wasit lawan apa? Saya rasa Sinyal wasit. ini kita akan dibolehkan. Ini hitung. Ini kan dari daerah ketiga. Itu 4 detik. Hah? Karena ada salah satu wasit ini juga Iya. Nampak. Nampak. ini banyak semua enak. Nanti enggak, kalau Indonesia banyak itu banyak apa Pak? Alibi, mencari kesalahan. Sebenarnya salah satu saja boleh, asal jelas ada memberikan sinyal indirect free. Karena dia sudah jelas di awal sudah memberikan info bahwa indirect. Kalau aturan sekarang, aturan indirect free adalah ya bukan gini. Ya, indirect free jelas untuk menunjukkan bahwa itu adalah barang indirect ya. Ya. Kemudian arah. Ya Mas? Bukan satu. Ya, Gatal. Bukan satu rangkaian. Rangkaian. Ini ya, kamu nanti back pass atau apa? Angkat tangan dulu. Kemudian jangan tangan terus gini. Turun. Atur, mantan selesai. Oh gitu. Banyak ada yang gini Pak. Kamu urus. Sampai pulang ada gini. Serangkaian. Oh ya itu kalau itu. Kalau selama ada pelanggaran ini kan, pemain tahu direct turun aja. Kemudian kata bola di mana, ya. Segala macam. Bertanya gimana dok kali ini? Oh, kata gini ya. Guna Sudah selesai semua. berapa sih 2 kali? 1, 2, sambil pindah-pindah di sana, berpindah, angkat ya. Ya, pindah. Kalau sudah ditendang, belum nyentuh siapa-siapa, kan belum keluar, turunkan. Kalau nyentuh salah satu pemain bertahan atau pemain penyerang, kan? Oke. Kalau bola keluar, turunkan. Padahal nggak menyentuh, turun nggak? Turun. Oke. Ini clear. Pas tengah. Pelanggaran dan sanksi. Luar Pak. Jika pemain yang melakukan kick off menyentuh bola TBTL, apa TBTL? TBTL Katakan bebas tidak langsung. CLBK. Kalau handball. Tiba-tiba gini gerak, kemudian gini. Apa ini? Handball. Ya, handball. Jika terjadi pelanggaran seperti apa lainnya, itu akan diulang. Ya. Di luar itu kickoff diulang. Tapi sekarang jangan kickoff diulang karena pemain sudah dibebas ya. Dulu banyakan diulang karena bola itu langsung di apa? Tidak di apa namanya? Kesalahan dulu yang diulang apa? Yang mesti Ada yang harus ada yang syuting. Kalau syuting ulang, jadi dulu kesalahan itu dulu. Sebelum nggak ada itu kalau langsung 2 sentuhan. Iya. 2 sentuhan. Kaki tidak boleh menyentuh garis dulu. Dulu gimana? Kalau dulu itu bola harus maju ke depan. Oh iya. Maju ke depan. Biasanya dulu ya.
Dulu nggak boleh gini dulu. Serang-serang. Depan dulu. Harus ada satu yang di sini untuk ini baru. Sekarang Bola lu gitu. dua sering ya. Tapi sekarang ini sekarang jarang. Pak, ada pertanyaan Pak kalau salah terus. Bilang pelatih ganti pemain yang benar-benar pintar. Masa kick off-nya salah lu? Melakukan serangan yang sama terus menerus. Itu indikasi untuk delay. Apalagi kalau bola waktu apa namanya? Waktu kotor. Waktu kotor. Jadi berapa waktu kotor ini saya setuju kalau kick off itu waktu masih pagi. Ya, karena baru tutup. Sama juga kalau kita bawa dua. Masa langsung bola kena langsung jalan. Enggak, ini baru itu. Keluarnya di sini enak. Bola jatuhan. Kapan bola jatuhan dilakukan? Ketika apa? Ketika terjadi gambarnya bola apa namanya? Fair play. Ya, bola fair play. Dan double aja sebenarnya. Fair play itu ya siapa yang mengarahkan? Wasit tidak bisa mengarahkan untuk fair play. Ya. Wasit cuma menunggu pemain ini punya kesadaran untuk fair play atau tidak. Kapan saja fair play? Ketika pemain itu berasa cedera, tiba-tiba dia tiba-tiba terjatuh hamstring atau apa, pemain ini mau cetak gol, kita nggak bisa hentikan karena fair play ini murni dari pemain yang mau scoring gol atau mau buat ya Sopi pernah waktu lawan Spam. Kemudian bagaimana cara melakukan bola di mana sih? Ini pertanyaan. Untuk menyerang pemain menyerang. Untuk pemain menyerang. Pemain terakhir yang menyentuh bola adalah menyerang. Kemudian bola diserahkan untuk salah satu pemain tim menyerang. Ini terdekat dari posisi ditarik lurus ya. Dalam arti gini. Apa ini ya? Vertikal ya? Iya. Vertikal. Enggak ditarik ke samping. Kalau di sini ya, di sini berarti di sini. Lurus. Jam 5. Jadi persiapan maju. Bahwasanya ini kalau ingat kalau mau maju. Kita berikan sedikit ya. Bro. Syaratnya adalah pemain berada 2 meter dari bola. Kemudian bola dalam keadaan ketika menyentuh lapangan. Dan pemain dari manapun boleh memainkan. Pernah nggak tunggu 3 kali baru memainkan? Cabol namanya itu. Pernah nggak? Pak BT. Pak. Pernah nggak ada? Zaman dulu. Cabol itu. Ini 1, 2, 3. Siapa saya dulu Pak? Betul. Pernah? Nah. Namanya apa? Bola lepas. Pas saya cabol. Bukan cabol. Bola wasit. Oh, sudah. Pas saya cabol. Jadi dilempar setinggi-tingginya nunggu 3 kali. Lalu direbut. Nah, itu cuma buah. Untuk kick off. Ini nggak ada begitu. Itu kalau tak mau itu tuh. Nggak mau ngalah. Tak mau ngalah bola itu. Tak mau ngalah kita. Dan sudah ada pokoknya boleh. Oh, sokongan yang begitu manis. Sampai sidang apa di sini? Berbeda ada Juil loh. Memang berdua didepankan. Iya, seperti informasi dari Al-Fajr Zikri, pemain yang tidak hanya piawai dari segi offense, tapi defensively sangat underrated dan menawarkan cover-cover yang tepat. Tadi ada agresi, tapi bukan sebuah pelanggaran dari Al-Fajr Zikri. Dia mengelak.
Seluruh teman-teman itu bagian dari Surabaya, Posko JNE, dan jangan lupa dia adalah top scorer di Pro Futsal di musim 2022-2023. Paling tidak di Surabaya sudah misalkan belum. Ya, dan dalam trajektori yang tepat untuk bisa meraih juga nanti kesempatan. Save penting. Yang cepat jangan lupa. Bola sudah ada itu dari gimana terjadi. Oh, sodoran yang begitu manis. Save penting. Kemudian bola dari sakit kalau dia terjadi. Oh, sodoran yang begitu manis. Dengan sikap apa? Iya, seperti bukan foul tadi dari Al-Fajri Zikri. Ini apa nih? Pemain dia tidak hanya piawai dan sangat underrated. Sengaja dan sengaja. Tadi ada tapi bukan sebut anggaran dari Al-Fajri Zikri. Drop ball. Seluruh kota Fatih masuk di bagian dari Pinang Surabaya, Posko JNE, dan jangan lupa Bisa belum kan? top scorer di Pro Futsal di musim 2023. Paling tidak di Surabaya sudah misalkan belum. Pelanggaran dan sanksi. Kenapa penonton diulang? Karena menyentuh pemain sebelum menyentuh lapangan. Keluar lapangan setelah menyentuh lapangan. Jika bola jatuh masuk ke gawang tanpa menyentuh setidaknya dua pemain, permainan dimulai kembali dengan pembersihan gawang. Jika bola masuk ke gawang lawan, tendangan sudut jika masuk ke gawang sendiri. Namun, jika bola jatuh masuk ke salah satu gawang, lalu kamu menyentuh setidaknya dua pemain karena ada dilatih lagi, maka seperti kondisi baca atau bola jatuh dengan ditabrak, maka bola harus dijatuhkan ulang. Jadi poin pentingnya adalah jika bola jatuh masuk atau menyentuh setidaknya dua pemain. Kalau menyentuh dua pemain baru bola itu dinyatakan. Berarti dua pemain dua orang, bukan dua satuan ya. Lebih detail lagi. Zaman saya dulu kalau robol ngeri-ngeri sedap ya Pak. Aduh, ini karena golnya bisa jadi sah. Ya, nggak ada aturan yang menjelaskan ini dengan detail maksudnya. Jadi kalian sekarang ini sudah nggak usah perlu. Dulu kita diinstruksikan apa? Nutupi bola. Ketika kita drop ball, kita disuruh gini loh. Biar nggak ke gawang, terus coba sih kan drop ball. Ya. Yang menguasai bola. Nah, seperti bola itu kan, jadi misalnya ada pelanggaran, dulu dilakukan contoh, tapi kalau bolanya itu dikasih dulu, lempar ke arah ini dulu, Iya. yang diserang, atau langsung dikasihkan ke yang ini nih, tim bertahan. Ya. Itu artinya di sini sudah dijelaskan tadi adalah tim yang telah menyentuh terakhir berarti. Iya. Untuk tim yang menyentuh terakhir. Ya. Siapa yang menyentuh terakhir? Misal pemain Brady, kasih Brady. Ya. Kemudian siapa yang menyentuh terakhir? Pemain apa? Penyerang. Kemudian penyerang itu dibuang. Sesuai aturan sebelum drop ya. Kalau bola fair play, siapa yang terakhir? Misalnya bola fair play. Bola fair play itu ketika saya nggak ambil drop ball, bola saya tendang, berarti tim itu nanti ngasih ke saya. Ya, play. Jadi kalau drop ball diberikan siapa yang terakhir menguasai bola. Ketika drop ball berarti Kebanyakan pemain kita jarang drop ball kalau memang benar pemain itu sadar. Kalau bola itu yang jadi drop ball nggak jadi kiki, tapi bola fair play dikasihkan ke dimulai oleh tim yang ini tadi, kemudian diberikan ke tim saya atau bola di buang. Berarti intinya drop ball ketika bolanya masih di dalam lapangan. Kenapa? Iya, ketika bola dalam lapangan itu drop ball.
Yang menghentikan siapa? Wasit. Ya, ketika tidak menulis. Ya. Oke. Boleh. Apa lagi? Tim lawan campur yang Berapa jaraknya? 2 meter. Berapa jaraknya? 5 meter. 2 meter. Bilangnya berapa? 2. Pilihan 2, yakin 2. Berapa? 2. Jangan itu. Kayak teman saya. Waktu tugas diserui sama bola. Kalau dia tidak tahu siapa yang dikali bowling, dia dengan psikologisnya bilang gini. Siapa yang menang tadi? Pokoknya saya Pak. Dengan spontan loh. Siapa yang menang tadi? Siapa? Bener. Aduh ya. Enggak, saya anggota. Anggota PSSI. Anggota OSIS. Itu adalah bukan bohong tapi bener kan? Pak, saya bener nggak? Dia bener nggak? Saya anggota. Ya bang. Anggota OSIS. Itu Pak. Oke, terima kasih rekan-rekan. Hari ini kita sudah selesaikan pasal 8 yang dipanggil pasal 12 nanti akan kita selesaikan. Ya. Biarpun besok kalian tugas pertandingan, kalian tahu kok mana gol mana tidak tahu. Ya. Yang penting kita sudah belajar tadi secara jelas posisi pergerakan. Ya. Besok kita ada pemanasan besok dari unsur badan, kemudian pemanasan sebelum apa Pak? Sebelum itu ya. Sebelum itu kamu kita lihat. Jadi yang ilmu yang diberikan besok adalah pemanasan saya sebelum ini tandingan. Ya. Kemudian apalagi Pak Bagas ini kalau jadi anggota kepolisian karena bisa belajar di studio ya. Mau minta ilmu tentang Pak pelatihannya ini kalau kamu ini tingkatkan performa lagi biar nanti setelah finish nggak pingsan bagaimana oksigen nggak ada tambahan bagaimana. Oke, saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iwan atas materi yang sangat bermanfaat. Jadi banyak informasi baru yang kita dapatkan. Jadi harapannya apa yang sudah disampaikan betul-betul kita pahami, kita catat dan kita terapkan di daerah kita nanti ketika pulang. Selanjutnya kami dari panitia menginformasikan bahwa besok pagi ya, jadwal kita adalah pukul 7 itu kebugaran di lapangan Obri ya, artinya pukul 7 sudah mulai. Nah, jadi nanti mohon ketua kelas bisa mengkoordinir teman-temannya agar bisa dimobilisasi mungkin sebelum jam 7 sudah tiba di lapangan dan nanti akan mulai jam 7 karena kalau Pak Bardan ya ini anggota beneran terlambat sedikit untuk tadi tidak di suruh keliling Pontianak ya kan. Nah, jadi besok jam 7 sudah mulai kick off menggunakan seragam hijau yang tadi ya. Jadi kalau mau foto pakai baju hijau kan besok momennya ya, pakai seragam seperti tadi, kaos kaki panjang, celana hitam dan seragam hijau dan bawa perlengkapan kartu duit poin kalau ada ya. Jadi sudah lengkap. Kemudian untuk mobilisasinya nanti akan dikondisikan seperti tadi ya. Dan untuk informasi sarapan juga nanti akan diinformasikan di grup WM. Mungkin itu dari kami panitia. Izin Pak Bardan ada sampaikan? Nah, kalau tidak ada, terima kasih. Kita akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokumentasi. Silakan Pak Ketua. Kebetulan hari ini fotografernya itu belum hadir. Jadi kan kita hari Sabtu kan pakai ini lagi nih. Nah, jadi nanti hari Sabtu pun kita pakai kamera DSLR. Jadi sudah diagendakan untuk foto, ya. Ya, jadi seperti itu. Oke, ini yang kedua ya. Oke, terima kasih. Sampah jangan lupa dibawa dan dibuang di tempatnya. Terima kasih.